kalau pekerjaan, usaha bisnis menarik kita begitu dalam sampai kita mundur daripada Tuhan, sampai kita lupa daripada Tuhan, itu warning buat kita. Hati-hati. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Seorang karyawan bernama Stephen, merangkak dari status karyawan biasa, dan dia setia beribadah kepada Tuhan setiap hari-hari besar ibadah, dan di kantor dia juga terlibat dalam ibadah-ibadah kantor yang diadakan biasanya pada hari Jumat. Dan pelan tapi pasti Tuhan memberkati dia. Lalu dia diangkat dan ditunjuk menjadi pengelola ibadah kantor itu. Dan ketika dia mengelola ibadah kantor, dia kerjakan dengan tekun, dia kerjakan dengan setia, dia kerjakan dengan totalitas. Bahkan ada kalanya ketika anggaran kantor untuk operasional ibadah tidak ada, dia keluarkan uangnya untuk menyelenggarakan ibadah itu. Dan satu kali dia mendapat panggilan daripada pimpinan pusat dan memberikan tawaran pangkat yang luar biasa. Dia menjadi salah satu pimpinan dalam bidang keuangan perusahaan besar itu. Dan ketika ditawarkan, dia dengan senang hati menerima itu. Namun dia punya satu permintaan. Dia bilang kepada para pimpinan, kalau saya diberikan tugas yang baru oleh perusahaan yang luar biasa ini, mohon izinkan saya tetap menangani persekutuan doa yang dipercayakan selama ini pada saya. Dan saya minta, katanya, segala bentuk tugas rapat apapun, baik dalam dan luar kota, katanya, itu tidak mengganggu pelayanan Jumat yang ditangani oleh dia. Dan akhirnya pimpinan perusahaan menyetujui apa yang diminta oleh Stephen. Di sela-sela setelah habis ibadah, saya bincang sama dia, saya tanya kepada Stephen, mengapa kamu minta sebuah permintaan yang tidak lazim kepada pimpinan yang telah berikan kamu jabatan dan pangkat yang luar biasa? Dia bilang, begini Pak Gordon, bukankah apa yang saya dapatkan itu karena saya mendahulukan kerajaan Allah, dia bilang. Bukankah yang saya peroleh itu karena Tuhan telah memperhitungkan apa yang saya buat untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya tahu, katanya, jabatan-jabatan yang saya dapatkan sampai hari ini pada tingkat tertentu, saya tahu itu diperhitungkan Tuhan karena saya setia, bertekad, totalitas, dan mencari Tuhan lebih dulu, maka Tuhan memberkati saya. Itu alasannya, Pak. Dan saya bilang, kalau tiba-tiba perusahaan ganggu kamu dan kamu tidak menjabat lagi sebagai pimpinan karena kamu tidak bisa diajak rapat gara-gara ibadah Jumat, gimana? Saya bilang, saya percaya Tuhan akan bela saya, Pak, katanya. Yang nggak di sini, di sana, yang penting saya akan dulukan Tuhan, maka saya yakin dimanapun Tuhan akan bela saya. Teringat saya dengan Alkitab Matius 6 ayat 33 mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Ayat itu tetap dan tepat mencerminkan potret daripada kehidupan Stephen. Ketika dia mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka semua ditambahkan. Saya percaya jabatannya pelan-pelan ditambahkan oleh Tuhan. Saya percaya income-nya pun ditambahkan oleh Tuhan. Saya percaya bonus-bonus pun ditambahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya semua fasilitas ditambahkan oleh Tuhan kepada Stephen. Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang aktif dalam bekerja, giat dalam bekerja, saya paham kadang-kadang tuntutan pekerjaan menyita waktu sedemikian rupa, namun ingat ada bahaya di situ. Kalau pekerjaan, usaha bisnis menarik kita begitu dalam sampai kita mundur daripada Tuhan, sampai kita lupa daripada Tuhan, itu warning buat kita. Hati-hati. Alkitab tetap benar, Bapak Ibu. Tetap cari kerajaan Tuhan, tetap dahulukan kerajaan Allah. Karena hanya itulah sumber yang membuat kita tetap terpelihara oleh Tuhan, tetap
diberkati oleh Tuhan, tetap ditambahkan oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sudah lama, angin-anginan lah kata orang Jakarta ya. Bagi saudara yang sudah lama tidak aktif, tetap cari Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau dahulukan kerajaan Allah, maka Tuhan akan membela engkau di dalam segala perkara.